Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 28 Januari 2022, hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 31 Januari 2022 ya. Jadi saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. BBNI, NATO, Boga, BBIB, MLPL, BRMS, MPPA, dan Buka ya. Jadi yang bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham Indika Energy ya. Ini gambarnya garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi sekarang dia akan testing resisten 2100. Dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas ya. Mau buy sekarang boleh ya bagi yang berani buy hasil higher. Kalau misalnya nggak berani, kalau ingin buy ya tunggu aja di area sekitar 1875 sampai dengan 1850 ya. Itu adalah area buy weakness-nya di sini ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tapi kalau mau buy sekarang silahkan ya. Ini masih potensial untuk naik lagi ke atas ya. Ini sudah breakout ke atas 1100, boleh buy. Berikutnya kalau naik lagi ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 2250 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 2330 ya, kurang lebih area ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2330, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini swing high yang di atasnya di sini ya. Di 2390 ya. Jadi sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya bisa di paling dekat ya. Trailing stop paling dekat di 2050 atau di 2000. Jadi selama di atas 2000 dia masih cukup bagus ya. Kalau turun di bawahnya 2000 ya pasang aja trailing stopnya dulu ya. Maksimum stop lossnya di 1850 atau pakai acuan yang di low-nya di sini ya 1845. Ini area buy on weakness juga ya. Artinya buy on weakness kalau dia turun di bawahnya 1875 kita belinya kalau dia sudah berhasil naik kaki ke atas 1850 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Indi atau Indika Energy ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Harum Energy ya. Ini adalah sideways range-nya. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau mau buy on weakness tunggu aja di 9725 atau di atasnya ini ya 10250 ya. Ini sempat dikasih ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 10250, kalau rebound barusan kita buy. Kalau misalnya mau tunggu lagi di 10.250 atau 9725 silakan ya bagi yang belum punya ya. Intinya di sini dia masih cenderung sideways ya atau datar ya trennya ya. Jadi kalau mau buy hasil higher tunggu sekalian breakout ke atas 11.500 kita buy. Target berikutnya di 13.000. Di sini ada resistennya di area 11.850 ya. Jadi kalau naik ke atas 11.500 boleh buy ya. Sebelumnya memang gagal ya, tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya. Kalau dia berhasil naik lagi ya dia akan berusaha untuk breakout lagi dengan target berikutnya di 13.000 ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau takut ya tunggu di area sekitar 9725 atau 10250. Jadi belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya jangan buy dulu ya. Ada kecenderungan dia masih testing lagi area support berikutnya di bawahnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADMR. Jadi ADMR ini sudah pernah saya bahas di video khusus ya. Jadi dia sudah naik tinggi sejak IPO-nya ya 900% lebih ya. Setelah disuspend dia masih naik lagi ya. Seperti itu ya untuk ADMR ya. Jadi targetnya resisten terdekatnya di 1100. Kalau mau buy sekarang sebenarnya tanggung ya. Ini testing resisten 1100. Lebih baik tunggu aja buy on weakness di area 890 atau 1015 kalau mau buy ya, yang belum punya ya. Tapi maksudnya seperti ini ya, kalau dia turun di banyak 1015 kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1015 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Walaupun buy sekarang ya boleh saja sih kalau mau buy hasil higher tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 1015 dan maksimum stop lossnya di 890. Kalau dia berhasil naik ke atas 1100 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya setiap lipatan 100 saja ya. 1200 dan 1300. Itu gambaran saya ya. Jadi untuk ADMR masih bagus uptrendnya, tapi jangan lupa pasang trailing stop atau stop lossnya ya. Jadi dijagain posisinya jangan sampai kalau sudah profit nanti loss ya. Gara-gara Anda nggak pasang trailing stop atau stop loss ya. Jadi jangan sampai lupa pasang trailing stop dan stop lossnya untuk ADMR. Yang mudah-mudahan masih bisa naik lagi sampai 1300 ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya link. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi yang ngikutin saya dari awal ini target resisten terdekatnya 4.500. Kalau misalnya mau buy, ada dua pilihan. Tunggu sekalian breakout ke atas 4.500, buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti naik lagi ke atas 4.500, tambah lagi. Target price berikutnya di 4.800. Itu yang mau buy hasil higher. Tapi kalau misalnya takut atau khawatir ya, tunggu aja buy on weakness di 4250-an ya. Itu yang terdekatnya ya. Artinya, kalau dia koreksi di bawah 4250, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 4250 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk link ini uptrendnya sudah masih cukup bagus ya. Jadi sudah saya bahas sebelumnya.
yang rajin ngikutin channel saya ya lumayan ya, setiap kali naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Jangan lupa pasang trailing stop ya. Kalau trailing stopnya di tengah-tengahnya antara 4250 dan 4500, yang belum pasang ya, itu pasang aja di area sekitar 4420 ya. Jadi sejauh ini link masih cukup bagus ya, mudah-mudahan dia lancar. Oke, berikutnya untuk Excel ya. Jadi kalau kita perhatikan Excel sudah saya gambarkan garis-garisnya. 3200 ke atas boleh buy, average up ya, tambah lagi ya. Nah, ini sebenarnya masih cukup bagus, jadi pasang trailing stopnya aja di 3200 dan 3140 ya. Kalau yang mau buy on weakness, tunggu aja di area 3070 ya, masih tetap sama ini ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 3070, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya ke atas 3070 barusan buy ya, seperti itu ya. Atau tunggu sekalian di bagian bawah ini ya, 2870 ya. Jadi sekarang dia masih cukup bagus breakout ya. Hari ini breakout higher high, testing area 3300 resistennya. Sebenarnya di sini ada swing high-nya juga ya, 3270 ya. Tapi ini sudah terlewati, ini 3300 sudah saya gambarkan jauh ke belakang ya. Mundur ke belakang beberapa tahun sebelumnya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3300, masih bisa naik lagi, masih bisa target berikutnya di 3500 ya. Seperti itu ya. Untuk Excel, jadi yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 3140 ya. Maksimum di 3070. Ya, kurang lebih seperti itu, masih cukup bagus, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk Toba. Jadi Toba sudah saya bahas ya di analisa saham sebelumnya ya. Yang rajin ikutin saya, ini target Fibonacci extension 127,2% sudah tercapai ya. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci extension, ada videonya di deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video mengenai edukasi mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi targetnya sudah tercapai. Selamat bagi yang rajin ikutin channel saya ya. Target berikutnya di sekitar 2000 dan 2100. Target Fibonacci extension 161,8%. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, kalau mau buy tunggu aja area buy on weakness di 1400 ya. Saya nggak doakan koreksi, nggak ya, mudah-mudahan masih tetap lancar. Jadi kalau kayak koreksi di bawah 1400, rebound naik ke atas 1400 barusan beli ya. Naik lagi ke atas 1500 tambah lagi, naik ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya. Setiap pelipatan 100 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Toba yang mudah-mudahan lancar sampai ke 2100 untuk Toba ya. Memang kalau Toba ini resikonya ya lumayan tinggi ya, karena seringkali volumenya hilang ya. Jadi pahami resikonya, kalau beli ya bertapa aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut juga, yang penting pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BEBS ya. Nah, BEBS sudah saya gambarkan ini garis-garisnya ya. Dia masih cenderung sideways ya. Jadi ini dia akan berusaha untuk testing resistennya 6200 ya. Berikutnya lagi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5400 dan maksimum di 5000 ya. Jadi selama bertahan di atasnya 5000 ya, sebenarnya untuk BEBS ini masih ada harapan ya. Jadi pasang aja trailing stopnya terdekatnya di 5400 dan stop loss maksimumnya di 5000. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya tunggu aja di sekitar 4400 ya. Ya, saya nggak mengharapkan koreksi lagi ke 4400, enggak ya. Mudah-mudahan breakout ke atas 6200 ya. Jadi kalau mau buy sekarang, boleh saja pasang stop loss-nya di 5400 dan maksimum di 5000. Setelah dia naik ke atas 6200, kalau dia breakout, target berikutnya ya sekitar 6400 dan 6600 ya. Jadi setiap pelipatan 200 rupiah, itu target price-nya. Jadi kalau mau tambah lagi, breakout lagi naik ke atas 5800 lagi, tambah breakout ke atas 6200 tambah lagi ya, seperti itu ya. Ini memang cenderung konsolidasinya atau sideways-nya lumayan lebar ya. Memang sebelumnya dia naik sideways, kemudian naik lagi sideways, naik koreksi ya, testing lagi, berhasil rebound lagi, kemudian naik lagi ya, kemudian turun. Ini koreksinya lumayan dalam ya dari atas ini ya. Jadi sekarang kan berusaha untuk breakout lagi ke atas 6200 ya. Mudah-mudahan lancar untuk BEBS sampai 6500 ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BFIN, area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1200. Memang nggak sampai kena 1200, tapi harusnya sih kalau naik ke atas 1250 silakan buy ya, karena garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 1300 tambah lagi, target price dekatnya di 1350. Yang belum punya ada 2 pilihan, tunggu aja lagi di 1200 atau 1250 ya. Jadi kalau koreksi, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Kalau belum rebound atau belum mantul ya jangan buy lagi. Naik ke atas 1300 tambah lagi, naik ke atas 1350 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price berikutnya di 1450 sampai 1500-an kurang lebih ya. Jadi ini masih cenderung uptrendnya masih bagus BFIN ya. Dicek juga apakah ada aksi korporasi ya, right issue dan sebagainya ya. Saya nggak lihat beritanya. Yang penting di sini adalah tetap fokus, sabar dan disiplin ya, seperti itu ya. Uptrend masih cukup bagus.
mau buy sekarang pasang stop lossnya di 1250 atau maksimum pasang stop lossnya di 1200 ya. Itu untuk BFIN. Mudah-mudahan lancar. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, bantu like dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya kalau ada video baru. Kemudian kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti itu ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.